Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Mutia Rehana dengan NIM 11046230320. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi media visual digital, tentang bagaimana tujuan pembelajarannya, tujuan pengenalan, lalu implementasi, dan juga komponen, lalu apa juga sih yang penting dalam produksi media visual digital ini. Pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media visual pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran berbasis visual adalah proses pengembangan media yang menggunakan teknologi visual seperti gambar, video, diagram, animasi, atau alat bantu visual lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan ini menggunakan konsep atau data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh warga belajar. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa manusia cenderung memproses dan memahami informasi visual lebih cepat dan lebih efektif daripada teks atau informasi verbal. Tujuan pengenalan media visual pembelajaran yaitu untuk memperkaya pengalaman belajar, memudahkan pemahaman, mendukung berbagai gaya belajar bagi warga belajar, dan meningkatkan retensi. Terus ada komponen media visual pembelajaran yaitu ada gambar dan foto yang dapat digunakan untuk menunjukkan contoh nyata, proses, atau untuk menyampaikan suasana dan juga emosi. Kemudian ada diagram dan grafik, berguna untuk meningkas data atau menunjukkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada animasi dan juga video. Animasi dan video ini sangat efektif untuk menjelaskan proses yang bergerak atau berubah dengan seiring waktu untuk menyajikan narasi atau studi kasus yang menjelaskan tentang bagaimana suatu hal terjadi atau yang lainnya. Kemudian ada infografik. Infografik itu untuk menggabungkan teks, gambar, dan data dalam format yang ringkas dan menarik untuk menyampaikan ringkasan informasi atau statistik. Kemudian ada slide presentasi, memfasilitasi penyampaian informasi yang terstruktur dan melalui kombinasi teks, gambar, dan elemen visual lainnya. Kemudian ada implementasi dalam pembelajaran. Edukator dan pengembang konten pembelajaran harus mampu memilih, membuat, dan mengintegrasikan media visual dengan cara yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan memenuhi kebutuhan belajar para peserta didik. Dalam media visual digital, ada media instruksional visual digital, yaitu seperti video edukasi. Video edukasi adalah satu bentuk visual digital yang paling umum menawarkan penjelasan langkah demi langkah, demonstrasi ceramah atau tutorial dengan berbagai topik. Lalu kemudian ada animasi dan juga simulasi. Animasi memberikan visualisasi konsep atau proses yang mungkin sulit digambarkan dengan kata-kata saja. Kemudian ada infografis, presentasi digital, e-book, dan materi pembelajaran digital lainnya, aplikasi, dan juga ada aplikasi edukasi yang memiliki manfaat seperti meningkatkan keterlibatan, karena visual yang menarik dapat menarik perhatian peserta didik dan menjaga mereka terlibat dengan materi. Lalu ada memfasilitasi pemahaman, mendukung gaya belajar yang beragam, aksesibilitas dan fleksibilitas, lalu ada yang terakhir interaktivitas. Bagi peserta didik, media digital sering menyertakan elemen interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Penggunaan media ini membutuhkan perencanaan yang cermat dan desain yang efektif untuk memastikan bahwa media tersebut benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Selain itu, terdapat juga workbook interaktif yang merupakan alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan juga visual yang menarik. Alat ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna. Workbook interaktif memiliki karakteristik seperti interaktivitas. Interaktivitas ini yang dimaksud dengan pengguna dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui tindakan seperti klik, geser, atau tanya jawab kuis. Lalu ada visual yang menarik, kustomisasi, feedback instan, lalu aksesibilitas yang mana dapat diakses dari berbagai perangkat yang memungkinkan belajar di mana saja dan juga kapan saja. Selain itu, workbook interaktif memiliki keuntungan bagi pengguna atau warga belajar dan juga sang pendidik, yaitu meningkatkan keterlibatan, memfasilitasi retensi info. Yang dimaksud adalah pengguna media visual dan interaktif telah terbukti meningkatkan retensi informasi dan juga pemahaman konsep pada peserta didik atau warga belajar. Lalu ada mendukung gaya belajar yang berbeda, mendorong kemandirian belajar.
karena memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengontrol jalannya pembelajaran mereka sehingga memungkinkan mereka mengeksplorasi dan juga belajar mandiri. Untuk pengimplementasian workbook interaktif ini, guru bisa mengintegrasikan workbook ini ke dalam rencana pelajaran mereka untuk melengkapi pengajaran langsung, memberikan tugas yang dapat siswa kerjakan secara mandiri, atau sebagai bagian dari sesi pembelajaran berputar. Karena yang tadi sifatnya yaitu aksesibilitas yang dapat diakses dari berbagai perangkat, memungkinkan pembelajaran di mana saja dan juga kapan saja. Dalam perancangan desain visual dalam pendidikan masyarakat tentunya diperlukan prinsip untuk menciptakan materi pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat seperti dengan kesederhanaan, keseimbangan, kontras, kesatuan, penekanan, alur visual, repetisi dan juga ruang negatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan media visual interaksional menarik untuk para pendidik ataupun bagi para pengguna. Karena media yang menarik merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran dan memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan mudah dan juga mudah dipahami oleh para audiens. Jadi yang pertama adalah kenali audiens, seperti dengan analisis kebutuhan, lalu menyesuaikan konten dengan analisis kebutuhan tersebut. Seperti dengan bagaimana gaya belajarnya, lalu jenisnya, terus masalah apa yang sedang dihadapi, lalu kesulitan dan juga apa yang disenangi oleh audiens. Lalu kemudian adalah tentukan tujuan pembelajaran, seperti jelaskan apa yang ingin dicapai dalam media tersebut dan juga harus terukur dalam tujuannya. Kemudian adalah pilih jenis media visual yang tepat, seperti menggunakan kombinasi gambar, diagram, video animasi atau infografik yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian ada terapkan prinsip desain visual yaitu tadi adalah kesederhanaan, kontras dan keseimbangan, kohesi dan juga yang lain-lain. Lalu yang kelima adalah buat konten yang interaktif dan juga partisipatif. Lalu ada uji dan dapatkan umpan balik untuk mengetahui sampai mana pemahaman sang peserta didik dalam menyerap materi. Kemudian adalah evaluasi dan juga efektivitas. Dengan menggunakan survei, tes, dan juga metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembuatannya, terdapat teknik-teknik yang harus kita ketahui untuk menunjang bagaimana media visual tersebut dapat lebih baik dan juga meningkat, seperti dengan fotografi, videografi, desain grafi, animasi, menggunakan software khusus, integrasi multimedia, dan juga dengan prinsip desain universal. Media visual ini dapat diterapkan dalam penyuluhan masyarakat, pendidikan kesehatan, pelatihan dan workshop, pemberdayaan masyarakat. Kemudian, tentunya diperlukan juga evaluasi dengan menggunakan metode yang tepat, evaluasi keterlibatan, analisis umpan balik, dan juga lakukan revisi dalam setiap programnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses produksi media visual digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.